channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @tiberis_yimo. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri Kampung Tumbal bagian yang terakhir. Di dalam mimpiku aku bertemu nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku. Badanku berkeringat dan aku berusaha berlari. Namun dia ada di mana-mana. Dan suara tertawa yang khas membuat telingaku ingin pecah. Aku pun berteriak hingga terbangun dan Bu Asi sudah ada di sampingku. Dia memelukku. Badanku panas dan berkeringatan banyak. Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas saja, gumam Bu Asi seperti waktu itu. Aku salah menilai Bu Asi, ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Aku diam mendengarkan cerita Bu Asi. Dari tadi aku di warung tidak mendengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh sih, Tuti itu bisa hancur badannya, ucap Bu Asi. Dan aku mual mengingatnya. Sekarang ini kamu yang diincar sama Pak Prapto, Dek. Aku yakin itu. Beberapa kali kiriman dia menyerangmu, ucap Bu Asi sambil menatapku tajam. Seketika langsung lemas badanku. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal dirinya? Sumpah aku geram sekali sama Pak Prapto. Terus saya harus gimana, Bu? Saya takut, rengekku. Tenang saja, nanti kamu saya yang bantu, jawab Bu Asi penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk ke Bu Asi. Bu Asi tulus sekali ternyata. Sore itu Bu Asi menyiapkan sajen-sajen di meja makan. Dan ada darah ayam. Dek, ibu harus minta darahmu buat mengusir peliharaan Pak Prapto, ucap Bu Asi. Terus caranya gimana, Bu? Sobek dikit pakai pisau ya. Dikit kok, yang penting darah kamu keluar, ucap Bu Asi. Aku pun mengikuti perintah Bu Asi. Bu Asi menyalakan dupa atau menyan. Aku harus duduk di meja itu di depan sesajen. Di depanku menyala menyan dan darahku dan ayam. Dek, ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti. Adik di rumah dulu ya, pamit Bu Asi. Tapi Bu, aku takut. Aku benar-benar takut. Kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini terus hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya, Dek. Jangan pernah tinggalin sesajen ini kalau kamu masih mau hidup. Tapi kalau saya mau sholat maghrib gimana, Bu? Kamu pingin mati? Bentak Bu Asi sambil melotot. Aku cuma menggelengkan kepala dan menangis. Nah, nurut ya, Dek, ucap Bu Asi sambil mengelus kepalaku sambil tersenyum. Azan maghrib pun berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tak berani beranjak. Bu Asi juga berpesan jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya aku tidak boleh kemana-mana, aku cuma boleh duduk di sini. Tiba-tiba angin kencang membuka pintu rumah Bu Asi. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Tanganku bergetar begitu hebat. Tubuhku kaku tak bisa bergerak. Nenek tua itu memasuki rumah Bu Asi dengan kekeh tawanya yang membuat bulu kuduku merinding. Tubuhku kaku tak bisa bergerak sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku. Aku berusaha berteriak namun tidak bisa.
Ndak usah takut ya, Cuk. Nenek itu mendekat dan mengusap rambutku. Tubuhku bergetar hebat, kulirik ke arahnya, sungguh menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba mencekikku hingga aku sulit bernafas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu, sampai menyandan sajen di meja itu berantakan. Cengkraman nenek itu benar-benar kuat sampai aku benar-benar tidak bisa bernafas. Ku tendang nenek itu sampai cekikan itu terlepas dan dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk hendak mau lari. Nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi, bermata merah dan bertaring. Kukunya hitam dan sangat panjang. Di genggamannya kakiku kuat sekali, hingga aku jatuh tertunduk di lantai. Aku berusaha berteriak tapi tidak terdengar. Lalu makhluk itu mencekikku kembali hingga terdengar teriakan. "Cukup, berhenti!" teriak seseorang datang ke dalam rumah Bu Asi. Betapa terkejutnya aku, seseorang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar ini ulah Pak Prapto? Aku menangis kencang. Makhluk tadi melempar Pak Prapto sampai ke tembok. Di situ datang pula Pak Ilham, Ustadz di kampung ini. Mereka berdua memanjatkan doa-doa, tapi makhluk ini malah semakin marah. Berusaha aku berdiri dan hendak berlari, tapi cakarnya kakiku dan dia mendorong tubuhku hingga jatuh terlentang. Di kakiku masih ada bekas luka sampai sekarang. Tubuhku lemas. Kulihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku lemas sekali. Selang beberapa menit ditengoklah beberapa orang, salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami. Dan ada beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku, tapi aku tidak sadarkan diri hingga aku tak tahu apa yang terjadi. Ketika aku tersadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kala itu aku hanya terdiam karena lemas dan tidak bisa berkata apa-apa. Kakiku perih, leherku kaku sekali. Orang-orang di sekelilingku membaca Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak-teriak. Aku sangat kaget. Yang tadinya lemas aku jadi terbangun dan duduk. Aku sangat takut sekali. Akhirnya aku dituntun untuk keluar dari ruang itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tak kukenal. Karena ku lelah sekali, jadinya aku tertidur pulas. Yang kuingat ada seorang ibu berjilbab yang mengelus-ngelus luka di kaki dan leherku. Pagi harinya tubuhku sudah agak mendingan dan sekolahku sudah bersiap untuk pulang ke kota. Kulihat Maya juga sudah sadar dan agak mendingan. Wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor kepala desa. Awalnya aku menolak, jujur aku takut dan malas bertemu Pak Prapto. Aku begini karena dia. Dari awal Bu Asi sudah bilang kalau orang yang paling tega menumbalkan istrinya Pak Prapto. "Udah Din, kita ikut aja, biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya ada apa yang terjadi di sini," ucap Maya. Akhirnya aku menurut untuk ikut. Sesampainya di sana sudah ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo kepala sekolah kami, dan Bu Indah yang menyembuhkan lukaku. Kami pun dipersilahkan masuk dan duduk. Aku sangat malas menatap wajah Pak Prapto. Namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi aku salah menilai Pak Prapto. Dia sebenarnya baik dan warga di sini tidak memiliki peliharaan. Justru yang punya peliharaan adalah Bu Asi. Wanita tua yang menerorku itu peliharaan dia sendiri. Dan ternyata rumah yang aku tinggali itu bukan rumah asli Bu Asi. Bu Asi ini memiliki 4 sawah, peternakan sapi, pertanian bako, dan lain-lain.
Jadi awalnya Bu Asi ini kerja menjadi TKI, suaminya seorang kades. Namun ketika pulang ke kampung dia membawa 2 anak, hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Karena dia tak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi, hidupnya sangat kritis hingga ia berpikir buat memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati ini adalah rumah peliharaan Bu Asi. Makanya banyak sekali warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asi. Dan orang yang meninggal itu meneror Bu Asi. Sebenarnya dari awal yang diincar peliharaan Bu Asi itu adalah Maya. Tapi karena ternyata si Maya ini punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadinya akulah yang terkena imbasnya. Si Maya geger pingin pulang ya karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Bu Asi. Dan sekarang Bu Asi sedang buron alias dalam pencarian. Warga dan Pak Prapto pun tak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asi. Bahkan anak dan suami Bu Asi juga menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya aku sudah tidak kuat lagi, pengen nuntut Bu Asi, tapi aku lebih baik segera pergi dan tidak mau berurusan dengan Bu Asi. Kalau soal tuyul itu memang banyak yang pelihara tuyul, tapi bukan dari kampung ini, tapi di kampung lain. Cuma tuyulnya larinya ke kampung ini. Setelah kita semua pulang dari sana, aku pun diruqyah sampai beberapa bulan baru aku sembuh. Dan yang seram, Bu Asi masih sering SMS aku. Karena aku takut dan masih trauma, jadi aku memutuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik kelasku yang live in di tahun berikutnya, di depan gang kampung sudah bukan rumah tapi masjid. Dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Bu Asi. Sekarang yang masih tersisa bekas luka di kakiku, sama leher masih banyak garis-garis. Namun aku sangat bersyukur masih bisa diberi hidup. Dan Maya setelah itu pindah ke sekolah dan rumah dan kota. Aku sudah tidak pernah kontak lagi dengan Maya. Ku dengar dia melanjutkan di luar negeri. Dan sampai sekarang aku pun tidak tahu kabar Bu Asi di mana. Dan selesai. Itulah kisah misteri kampung tumbal bagian yang terakhir. Dan apabila ada kesamaan nama dan tempat, itu hanya kebetulan semata. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.